Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanil kiram, akhwat rahimakumullah. Sebelum ngaji pada pagi hari ini, kita mulai, malah kita membaca basmalah, hamdalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Pagi hari yang cerah ini kita mengaji dengan beberapa hal. Tentunya tema pokoknya pada pagi hari ini adalah keutamaan ibadah sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholawatu kafaratun lima bainahunna mastanaba al-kabaira. As-sholawatu utai biro-biro sholat kafaratun itu niku nglebur biro-biro dosa. Lima maring perkara bainahunna ing dalam antarane as-sholawatu mastanaba selagine ngeduwi sapa wong al-kabaira ing biro-biro dosa gedhe. Dados sholat satu dengan sholat yang lain, kita melaksanakan sholat yang jumlahnya sehari semalam menjadi kewajiban kita sebagai orang Islam. Sholat satu dengan sholat yang lain adalah melebur dosa-dosa. Melebur dosa-dosa selagi dosa satu dengan dosa yang lain, di antara satu waktu sholat ke waktu yang lain, semua dosa di antara satu waktu sholat dengan waktu sholat yang lain, dosa yang kita lakukan itu semuanya dilebur, dihapus dengan ibadah sholat fardu. Ibadah sholat fardu selagi dosa yang kita lakukan itu adalah dosa-dosa yang tidak merupakan dosa besar. Kalau dosa kecil itu dihapus dengan ibadah sholat satu dengan sholat yang lain. Oleh karena itu, pemirsa yang budiman, para muslimin dan muslimat rahimakumullah, ibadah sholat ini memang salah satu tegaknya agama. As-sholatu imaduddin. As-sholatu imaduddin. Faqad tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia adalah merubuhkan agama. Sholat fardu adalah sholat pokok, sholat sunat adalah sholat tambahan. Tetapi perlu diingat para pemirsa yang budiman rahimakumullah, sholat sunat pun itu mempunyai pahala yang besar sekali. Contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a jama'atan faka'annahu qama nisfal laili wa man shalla subha jama'atan faka'annahu qama al-laila. Siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka pahalanya adalah sama dengan ia melakukan ibadah sholat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka pahalanya adalah ia melakukan ibadah semalam suntuk. Begitu juga para pemirsa yang budiman, sholat itu adalah ketika kita mau sempurna sholat kita, maka harus disempurnakan. Sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Sholat rawatib itu banyak juga yang mempunyai pahala yang besar sekali. Contohnya sholat qobliyah duhur dan ba'diyah duhur. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafada arba'a raka'atin qabla duhri au arba'a raka'atin ba'da duhri haramallahu jasadahu alal niran. Siapa yang selalu mengerjakan 4 rakaat qobliyah duhur dan 4 rakaat qobliyah dan 4 rakaat ba'diyah duhur, maka jasadnya diharamkan masuk surganya Allah Subhanahu. Maka jasadnya haram masuk surga. Maka jasadnya haram masuk neraka. Maaf, siapa yang melanggengkan atau selalu mengerjakan ibadah sholat qobliyah sholat duhur 4 rakaat dan juga ia melanggengkan ba'diyah duhur
4 rakaat, maka haram jasadnya masuk neraka. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan ibadah kita sholat fardu, maka supaya disempurnakan dengan ibadah sholat sunat. Kemudian perlu diketahui para pemirsa yang kami hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya salah satu ibadah sholat yang paling utama di antara gerakan-gerakan ibadah sholat adalah melaksanakan sujud. Sampai sujud itu adalah salah satu rukunnya sholat yang paling utama. Sujud menunjukkan bahwa kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Menunjukkan hati kita, pikiran kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, fisik kita sujud kepada Allah, menunjukkan kita semua adalah orang-orang yang memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kita semua ini adalah makhluk yang kecil, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar, maha segala-galanya. Di saat sujud inilah Allah Subhanahu wa taala paling dekat kepada hambanya. Ma taqarrabal abdu ila Allah taala bi syai'in afdalu min sujudin khafiyyin. Tidak seorang pun hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat, yang lebih utama, tidak ada suatu amal yang lebih utama, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sujud ketika dalam keadaan khafi. Sujud ini adalah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita semua juga membiasakan melaksanakan sujud dengan ibadah sholat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua. Waruya anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa seseorang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayaj'alani min ahli syafa'atika wa ayyarzuqani murafaqataka fil jannati." Hai Rasul, berilah aku doa, atau doakanlah aku kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga aku ini termasuk orang-orang yang menjadi ahli syafaatmu ya Rasul, dan semoga kelak saya ini orang yang mengikutimu di surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, "A'inni bikasratis sujudi." Ya Allah, berilah pertolongan dengan memperbanyak sujud. Rasul menjawab, seakan-akan Rasul ini menjawab, berkata kepada sahabat tersebut, sahabat, perbanyaklah kamu untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu mendapat pertolongan besok pada hari kiamat. Dengan sujud, dengan sholat, melaksanakan kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, maka kita mendapat pertolongan. Besok kelak kita semua di akhirat mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat menemani Rasulullah ketika kita semua bersama Rasul masuk surga, dan kita semua termasuk orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, karena kita termasuk orang yang ahli ibadah, ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita semua, seluruh dosa-dosa kita dilebur dengan ibadah sholat, apakah sholat fardu ataukah sholat sunat. Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya sholat fardu dan dengan barokahnya sholat sunat. Maka di sini, pada hadis di sini disebutkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'inni bikasratis sujudi." Ya Allah, berikanlah aku pertolongan dengan memperbanyak sujud, dengan memperbanyak sujud. Yaitu kita ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala
siang dan malam mampu untuk bermunajat, siang dan malam untuk mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan sholat dengan sebaik-baiknya. Apalagi di saat-saat hening, di saat-saat sepi, di saat-saat tengah malam, di saat-saat manusia pada tidur, di saat manusia pada ngorok, di saat jago berkeluruk, menunjukkan tanda Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada hamba-hambanya yang mau melaksanakan ibadah malam. Di saat manusia pada tidur lelap, kita semua bangun, kita semua dengan dasar ikhlas ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melaksanakan sholat malam, kemudian hati kita bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa pasrah diri kepada Allah. Kemudian ketika kita berzikir, kemudian juga disertai dengan rasa tangis, rasa sedih meneteslah mata kita karena kita meratapi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian kita menangis, meneteslah air mata kita ketika kita semua bisa, yaitu menghayati semua apa yang telah kita kerjakan berupa dosa-dosa kita. Maka disitulah, yaitu kita semua kelak mendapat orang-orang yang ahli surga. Kita semua besok pada hari kiamat orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di saat sujud inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi belas kasih kepada kita semua. Qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu minallahi ta'ala idza sajada. Orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hamba apabila ia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, saudara-saudara muslim yang berbahagia, untuk mencapai kehidupan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, mari kita raih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, supaya kita mendapat yaitu keberkahan hidup kita di dunia dan keberkahan hidup kita di akhirat. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa yang beriman, perlu diingat bahwa ketika kita melaksanakan sholat itu disertai dengan rasa tenang, rasa tawadhu dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggota kita tenang, anggota kita yaitu DP tawadhu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hati kita khusyuk mampu untuk hudurul qalbi. Hati kita hadir, hati kita ini adalah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sholat kita dikerjakan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan rasa pasrah diri kepada Allah, hati tenang, anggota tenang, hati kita khudur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa ikhlas kita mengerjakan segala sesuatunya atas dasar ikhlas. Bukan karena supaya kita ini mendapat jabatan, bukan karena supaya kita ini adalah banyak rezekinya, bukan karena kita ini menjadi orang yang terkenal dan seterusnya. Benar-benar didasari oleh cinta kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan didasari dengan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita semua kelak mendapat syafaat di dunia dan di akhirat. Kita bersama dengan orang-orang yang soleh, kita bersama orang-orang yang mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, syukurilah apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sabarilah apa yang belum kita raih, sabarilah apa yang belum mampu kita raih, yang menjadi cita-cita, angan-angan yang belum kita raih, kita sabari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segala kemudahan kepada kita semua dalam kehidupan kita, kemudian dalam segala hal, sehingga kita semua mampu munajat, mampu sujud, mampu zikir, mampu sholat dengan sebaik-baiknya, yang kelak kita juga semoga mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin.
Demikian pemirsa yang budiman, ikhwani wa akhwat rahimakumullah, semoga bermanfaat pada pagi hari ini, embun pagi, yaitu dengan tema keutamaan sholat fardu dan sholat sunnah. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.